Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Judai 07. Di kesempatan ini saya akan membahas salah satu tema yang menarik, yaitu terkait dengan Gubernur Jawa Barat Bang Deddy Mulyadi. Kebetulan di sini ada narasumber yang sangat luar biasa juga. Beliau berasal dari Karawang, dan Karawang masih bagian dari Jawa Barat, ya betul? Betul. Oke. Jadi saya ingin tanyakan kepada Bang Sadewo terkait dengan kepemimpinannya Bang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat. Seperti apa pandangannya terkait dengan Gubernur Jawa Barat? Mau kita nilai dari mana, Bang? Apakah dari awal dia debut di pemerintah, di mana? Menjabat sebagai Bupati Purwakarta, atau langsung di Gubernurnya? Di gubernur ya? Nah, bisa lihat dari ada kekurangan nggak dia waktu menjabat jadi bupati, menjadi anggota DPRD, sampai kepada dia menjabat sebagai gubernur. Seperti apa ente mempunyai penilaian terhadap Kang Deddy Mulyadi? Soalnya saya juga mengagumi beliau cara kepemimpinannya. Ya, kalau kita lihat hari ini kan beliau ini booming ya, Bang. Ya, dengan gaya populisnya turun ke mana? Ke masyarakat, dengan gayanya yang belusukan. Gaya-gaya mau jadi menjabat sebagai presiden kan begitu ya. Bentar lagi mungkin dia mau menjabat sebagai presiden. Tapi yang saya lihat mungkin dia ada konsistensinya, Bang. Di mana? Di bagian keberaniannya ketika menindak suatu pelanggaran lah, suatu apa ya, intinya ada yang salah lah gitu kan. Di mana kira-kira ya pada saat contoh saya ambil dari tarikannya dia menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Hari ini Purwakarta bisa saya bilang tata kelolanya itu bagus berkat beliau. Berarti Purwakarta, tata kelola birokrasi di Purwakarta ini sangat baik karena berkat kerja kerasnya Kang Deddy Mulyadi. Ya, betul. Hari ini berkat beliau itu tata kelola kota Purwakarta, kota Kabupaten Purwakarta itu baik sekali, Bang. Ya, dari menurut saya dalam segala lini gitu, baik itu pengelolaan sampah, tata kelola birokrasi pemerintahan maupun pengaturan anggaran gitu. Dan kebijakan-kebijakan yang lainnya gitu. Yang saya lihat seperti itu. Dan hari ini kita lihat ketika dia sudah menjabat sebagai pemerintahan, khususnya di Pemprov ya, pemerintah Gubernur Jawa Barat, itu dia konsistensinya itu terkait ketegasan dia, tapi khususnya itu di segi lingkungan. Dia tuh menurut saya bagus lah. Bicara soal sampah. Iya, bicara soal sampah, bicara soal lingkungan, bicara soal tata kelola pemerintahan, tata kelola kota juga sama. Kalau Abang mungkin ngelihat di kota Purwakarta itu bagus banget, Bang. Iya, bagus sekali itu. Banyak patung-patung, karena memang beliau juga kan pecinta budaya sebenarnya, Kang Deddy Mulyadi ini, gitu. Nah, oke teman-teman, ini orang Karawang punya perspektif dan pandangan khusus terhadap Kang Deddy Mulyadi, cara kepemimpinannya. Nah, yang saya ingin mau tanyakan itu, hari ini kita lihat di media sosial bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sangat kontra terhadap ormas. Ya, tentunya. Itu pandangannya itu seperti apa? Nah, justru saya ingin mempertanyakan, fungsi ormas itu apa, Bang? Nah, itu. Ya kan? Iya. Fungsi ormas ini apakah ormas ini hanya sekedar digunakan sebagai senjata politik ketika ada momentum pemilihan dan lain sebagainya, atau bagaimana? Saya juga nggak ngerti itu. Makanya mungkin Kang Deddy Mulyadi ini sangat kontra terhadap ormas-ormas ini, sampai dia buat aturan bahwa baik itu perusahaan, instansi, ketika ada ormas yang datang minta duit itu jangan dikasih gitu kan. Seperti itu. Berarti saya berpikir juga ini memang ormas ini ngapain sih sebenarnya dia dibentuk ini. Jadi yang saya tahu gitu, pendek pengetahuan saya, ormas itu kan sebetulnya secara esensi itu mempunyai fungsi kontrol sosial, Bang. Ya kan? Akan tetapi hari ini ormas-ormas ini sudah bergeser paradigmanya, yang seharusnya mengkontrol sosial, malah justru hari ini mempunyai fungsi lain, yaitu ya premanisme aja. Dia minta uang ke perusahaan, bahkan ke UMKM kecil. Kayak gitu, Bang. Jadi udah bukan kontrol sosial itu, Bang. Nah, akhirnya apa ormas ini menjadi lahan buat ambil uang aja gitu, memeras rakyat gitulah. Makanya kita lihat kan kemarin di Karawang, khususnya di daerah industri gitu, banyak investor tuh yang tarik, Bang, menarik investasinya karena itu salah satu penyebab besarnya itu karena ormas itu, Bang.
banyak uang, ya minta jatah preman lah, jatah preman, jatah keamanan dan lain sebagainya. Betul. Padahal ya nggak ada fungsinya juga di itu. Iya kan, karena keamanan ya udah ada polisi gitu kan. Polisi ada, security ada. Security juga kan. Terus ada apa kapasitas ormas di perusahaan dan lain sebagainya. Iya, betul. Apalagi bicara soal limbah dan lain sebagainya kan, mereka mengambil alih dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat saya juga heran juga. Nah makanya saya bersyukur juga kalau Gubernur Jawa Barat ini sangat anti terhadap masalah-masalah ormas yang datang minta-minta saja, begitu. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah di Karawang itu ente sebagai orang Karawang itu menginginkan punya sosok bupati seperti Gubernur Jawa Barat? Ya, saya sih pengen mempunyai bupati yang sangat tegas ya seperti beliau gitu. Yang menindak tegas yang salah aja gitu kan. Karena memang harus, kalau memang salah ya harus dibenerin gitu, salah kan. Gitu ya. Jangan dibiarin gitu. Malah justru kadang ada orang yang ketika dia salah karena dia mempunyai otak licik gitu kan, malah justru dimanfaatkan gitu Bang. Mungkin ya salah satu contohnya itu ormas dimanfaatkan gitu sebagai alat politik dia. Alat politik ya, betul. Atau hal-hal yang lain. Nah, tapi belakangan ini banyak sekali orang mengatakan bahwa Deddy Mulyadi ini nggak jauh-jauh beda dengan Jokowi melakukan pencitraan. Nah, menurut ente gimana? Politik citra ya. Ya mungkin hari ini yang kita bisa lihat beliau ini bagus kan. Ya bagus karena memang citranya ini kan di media sosial ini kan mencitrakan sebagai orang yang populis, cinta rakyat, cinta lingkungan apalagi. Ya nanti coba kita lihat 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke depan gitu. Apakah beliau tetap konsisten dengan diri dia yang tegas, dengan diri dia yang cinta lingkungan, ya kan? Atau ya nanti justru berubah gitu. Ya kalau kita lihat kan mungkin memang betul ini tuh sebetulnya gaya-gaya klasik orang lah. Pemimpin ya kan, ketika dia ingin menjabat, mempunyai tujuan yang jauh gitu untuk naik sebagai presiden, naik level. Iya, naik level. Dia mencoba untuk populis, tapi ketika dia sudah menjabat menjadi presiden, dia berubah tuh kan. Ya, mungkin kita bisa lihat aja nanti ke depannya. Nah, tapi kalau pandangan saya itu Kang Deddy Mulyadi ini bukan pencitraan. Kenapa? Karena kalau pencitraan itu pasti akan pupus ketika kepentingannya dia dapat. Betul. Ya kan? Tapi apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini, dia konsisten. Mulai dari dia jadi bupati memang seperti itu, belusukan ke masyarakat yang akar rumput, ya kan, sampai dia jadi anggota DPR dia juga belusukan juga, seperti itu. Dia konsisten dari awal sampai dia menjabat sebagai gubernur. Konsistensinya dia itu selalu sama gitu kan. Berarti saya pikir ini bukan bagian dari pencitraan, tapi memang cara kepemimpinan beliau seperti itu. Kalau bicara pencitraan seperti Jokowi memang wajar, karena Jokowi cuman hanya melakukan itu ketika dia menginginkan salah satu jabatan. Dan juga pencitraan cuma dia turun di gorong-gorong, foto selesai. Kan dia tidak belusukan ke masyarakat, dia merangkul, memeluk masyarakat. Tapi apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat luar biasa. Ya mungkin orang-orang kita gitu kan, khususnya yang sudah sadar akan politik. Ya wajar aja gitu ketika kita skeptis ada orang yang seperti itu, karena memang sejarah kita, kalau kita tarik sebelumnya gitu, pada zaman Jokowi dia menjabat di gubernur DKI, kemudian hari ini dia sudah 2 periode kan. Itu kan dia politiknya seperti itu Bang, benar nggak? Turun ke jalan, ya mencoba untuk merakyat. Ya ketika dia sudah menjabat, ya lihat dia sudah menjadi presiden. Konsistennya tadi hilang. Konsistensinya hilang. Ya saya sih pengen ngeliat aja nanti di 4 tahun atau 5 tahun ke depan ini, apakah dia tetap konsisten atau tidak gitu. Ya atau nanti justru sebaliknya gitu. Oke, itu saja yang apa yang kami bicarakan pada kesempatan ini. Pandangan dari orang Karawang, masyarakat Karawang dan mahasiswa Karawang terhadap Kang Deddy Mulyadi. Karena awalnya saya juga nggak tahu kalau Karawang itu masuk Jawa Barat ya. Ternyata masuk Jawa Barat, dan respon beliau terhadap Kang Deddy sangat luar biasa, dan memang Kang Deddy sudah viral di media sosial terkait cara kepemimpinannya. Hormat, jangan lupa like, comment, and subscribe jika bermanfaat.